Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengkaji atau mengaji kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebelum kita masuk pada bab pertama atau hadis pertama, marilah kita khususkan Fatihah untuk beliau ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi summa ila haudhi arwahi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubashirin bil jinan Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sayyidina Abdurrahman wa Abdurrahim radhiyallahu anhum summa ila haudhi arwahi abina wa ummina wa jaddina wa jaddina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ustadina wa limasyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat khususan ila man awsana bid du'a hadrati arwahi Syekh Imam Nawawi qaddasallahu arwahu wa nawara kuburahu wa faraduhu wa huwa wasi'u adkhalahu wa ja'alillahu fadlata mahwahu bisyafati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama, al-hadisul awwal, yaitu hadis yang pertama dalam kitab ini. An amiril mu'minina, dari amirul mu'minin atau pemimpin-pemimpin orang mukmin. Siapa pemimpin orang mukmin? Di sini Abi Hafsin, yaitu Abu Hafs. Siapa Abu Hafs itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau dulu bangsa Arab pengganti Rasulullah itu disebut dengan kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu sebutannya oleh para sahabat itu khalifatullah. Nah, di saat kepemimpinan Sayyidina Umar itu tidak mau dipanggil dengan khalifatullah. Terus bagaimana pada saat itu? Dipanggil siapa? Sayyidina Umar. Makanya ada pendapat sahabat yang berpendapat kalau tidak mau dipanggil ya Umar, mau dipanggil siapa? Wis, gak usah dipanggil siapa-siapa lah. Panggil Umar aja. Oh tidak, kalau begitu kita panggil Sayyidina Umar itu, kata sahabat, dengan sebutan Amirul Mukminin. Itu pemimpin orang mukmin. Terus juga sebutan di orang Arab itu dulu, yaitu misalkan punya anaknya itu kayak Sayyidina Umar ini, anaknya Sayyidina Umar itu Hafs atau Hafsin ini, makanya disebut dengan bukan langsung mapas dipanggil dengan lancang dengan dipanggil langsung namanya, yaitu Umar, bukan. Tapi dipanggil karena Sayyidina Umar ini punya anak yang namanya Hafsin, makanya dipanggil julukannya itu Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Seperti itu. Qala, berkata Sayyidina Umar,
Sami'tu Rasulullahi, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasulullah bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amal itu binniyati, tergantung dengan niatnya. Jadi semua amal itu tergantung dengan niatnya. Ini Rasulullah yang bersabda. Wa inna ma likulli imri'in, dan bahwasanya setiap orang manawa, mendapatkan apa yang diniatkannya. Famangkanat hijratuhu, famangkanat, barang siapa hijratuhu, yang hijrahnya man atau hijrahnya orang, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya man atau hijrahnya orang, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Wa mangkanat, dan barang siapa hijratuhu lid dunya, hijratuhu, yang hijrahnya lid dunya, karena dunia, yusibuha, yang ingin diraih. Kalau hijrahnya seseorang itu karena dunia yang ingin diraih, yusibuha, yang ingin diraih, awim ro'atin, atau karena wanita, hijrahnya seseorang karena wanita, yang kiuha, yang ingin dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ilama, kepada apa, hajarah, yang dia hijrahkan, ilaihi, kepadanya. Maksud di sini, kalau hijrahnya seseorang itu tidak karena Allah, atau karena orang lain, atau karena dunia, ya cuman yang mendapatkan yang diniatkan itu. Niatnya misalkan mau hijrah karena seorang wanita, ya mendapatkan wanita saja. Kalau diniatkan karena Allah, hijrahnya itu mendapat pahala. Hadis ini ada ya namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab adanya hadis ini. Kalau Al-Quran diturunkan sebab-sebab asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ya, kalau asbabul wurud, sebab-sebab diceritakan hadis ini. Kok bisa ada hadis ini? Nah, ini yang kita akan bahas juga. Asbabul wurudnya hadis ini dikarenakan di saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada seorang laki-laki yang hijrahnya karena seorang wanita. Wanita tersebut namanya Ummu Qais. Ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, yang wanita tersebut ikut berhijrah. Karena hijrahnya itu karena wanita, Ummu Qais itu, cuman mendapatkan Ummu Qais itu, namanya Ummu Qais, wanita tersebut. Dia cuma mendapatkan itu, tidak, tapi tidak mendapatkan pahala. Makanya Rasulullah uh, menyampaikan hal seperti ini. Famangkanat hijratuhu ilallahi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya orang tersebut ya kepada Allah dan rasulnya. Imon bada kan reng matur, mon bada orang hijrona karena reng bini, karena dunia atau karena dunia, maka uh, yang cuma mendapatkan itu saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Makanya sama mayoritas imam madhab Syafi'i,
madhab kita, yaitu biar niat itu mendapatkan pahala, makanya di setiap melakukan sesuatu, terutama melakukan amal ibadah, itu di belakang niat itu ditambahi lillahi ta'ala. Seperti contoh, wudhu misalkan. Nah, sama kita mayoritas madhab syafi'i ini, nah, ditambahi lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'ah biraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Biar kita mendapatkan pahala. Kayak sholat juga, makanya di belakang ditambah lillahi ta'ala. Di hadis ini menerangkan pentingnya niat. Makanya apabila tidak kalau melakukan hal sesuatu itu tanpa niat, maka amalnya ditolak. Seperti itu. Rawahul imamul muhaddisin. Diriwayatkan oleh imam atau pemimpin al-muhaddisin, ulama-ulama hadis. Siapa pemimpin ulama-ulama hadis? Di sini Abu Abdillahi Muhammad ibn Ismailah. Abu Abdullah bin Ismail. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Itu Imam Bukhari, yang bangsa Bukhari, mempunyai kebangsaan Bukhari. Maksud dari Imam hadisin ini itu Imam Bukhari. Yang satunya yaitu Abul Husaini, yaitu bapaknya Husain. Siapa? Muslimu, itu Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairiyuh, yang bangsa Qusairi, An-Naisaburiyuh, dan bangsa An-Nasaburi. Di Imam hadisin yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim fi shahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya keduanya itu, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, cukup sekian, kita berjumpa kembali di lain waktu. Semoga bermanfaat, dan pesan saya, jangan lupa kita apabila melaksanakan sesuatu, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.